Bisa nggak sih Kak anak SMK ikutan SNMPTN? Mau tahu nih peluang kelolosan anak SMK di SNMPTN? Wah, kalau penasaran langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas peluang anak-anak SMK untuk lolos lewat jalur SNMPTN. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber semua dan daripada sahabat GP yang nanya, kira-kira Kak, aku bisa nggak sih nih lolos untuk SNMPTN kali ini gitu ya? Aku dari SMK, gimana tuh Kak Webi? Iya, jadi emang ada yang DM juga nih ya Kak, katanya dia nih pengen tahu peluangnya sama nggak sih kalau anak SMK sama anak SMA, terus kayak nilai yang dilihatnya apa aja nih buat anak SMK. Karena mungkin mereka masih bingung gitu ya, teman-teman sahabat GP dari SMK juga bingung kalau di SNMPTN kan rumpun jurusannya cuma ada dua ya, ada IPA atau Saintek dan juga ada IPS untuk yang sosum. Nah kalau SMK gimana nih Kak Bunga? Ya, jadi kalau misalkan SMK itu tergantung jurusan yang dia itu pengen pilih. Jadi kalau misalkan ternyata SMK-nya itu emang di bidang rekayasa komputer gitu ya, berarti dia harus memang memilih jurusan-jurusan di SNMPTN itu terkait dengan ilmu komputer. Jadi jangan sampai kamu tuh timpang gitu ya. Jadi kalau misalkan memang SMK-nya di bidang apa, kamu harus milih jurusan di kuliahnya di SNMPTN itu untuk jurusan yang relevan dengan jurusan yang kamu mau. Jadi sebenarnya bisa untuk anak-anak SMK sekalipun lewat jalur SNMPTN. Apalagi sebenarnya nggak cuma anak SMK, bahkan anak-anak MA maupun SMA yang sederajat bahkan paket C sekalipun sebenarnya bisa kok lewat jalur SNMPTN. Tapi ingat, pemilihan jurusan itu yang paling tepat, yang seperti apa itu yang harus kamu perhatikan. Iya, jadi nggak bisa milih asal gitu ya Kak ya. Apalagi kalau misalkan jurusannya ternyata nggak nerima anak SMK nih, berarti teman-teman nggak bisa gitu ya untuk milih jurusan itu, nggak dianjurkan. Nah biar tahu nih informasinya, teman-teman bisa cek di web LTMPT ya, di bagian daftar PTN untuk SNMPTN. Jadi itu ada syarat SMTA, nah itu bisa kelihatan kira-kira jurusannya nerima anak SMK atau enggak. Nah salah satu jurusannya nih yang bisa nerima anak SMK itu ada jurusan statistika di Unair atau Universitas Airlangga. Ini bisa nerima dari SMK jurusan yang pertama ada teknologi, konstruksi, dan properti. Bisa juga teman-teman dari teknik geomatika dan geospasial, ada juga teknik ketenaga listrikan, bisa juga tadi teknik informatika dan komputer juga, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman emang harus lihat dulu, cek dulu gitu ya, dan pilih jurusan yang tadi relevan dengan jurusan SMK teman-teman. Tapi ada juga jurusan yang nggak bisa dipilih nih sama anak SMK, yaitu kedokteran dan kedokteran gigi. Kalau dua ini cuma menerima anak IPA aja sih ya gitu. Iya, jadi jangan sampai kalian tuh salah mencari informasi. Itu informasi itu penting banget, makanya kalau misalkan ada juga ya beberapa akses dari LTMPT itu yang terbatas nih, terbatas waktu. Jadi kalau misalkan kalian udah dibuka aksesnya, memang harus buru-buru dicek gitu. Apalagi kalau kamu udah harus mempersiapkan, kamu udah pengen banget di jurusan itu. Jangan sampai nanti ketelatan informasi, kamu jadinya nggak tahu dan akhirnya malah nggak bisa gitu, nggak ada peluangnya untuk lolos di SNMPTN. Ya sayang banget ya kalau kayak gitu ya. Nah mungkin ini juga sekedar informasi nih ya buat teman-teman, kalau peluang anak SMK sebetulnya bisa tadi ya, bisa untuk di SNMPTN, tapi memang lebih kecil daripada yang jurusan SMA yang lain. Karena kalau misalkan tadi kita lihat kan ada beberapa jurusan di PTN yang nggak bisa nih ya dipilih sama anak SMK, jadi terbatas juga. Terus kalau misalkan konsepnya PTN biasanya disiapin buat anak-anak yang dari SMA. Nah kalau SMK kan agak beda gitu ya konsepnya. Ada juga yang pernah menyurvei kalau anak SMK yang lolos di SNMPTN itu hanya sekitar 1% aja, kecil banget ya. Tapi meskipun 1% ini tetap bisa dimaksimalkan nih. Nah kita sekarang mungkin ngomongin tentang strateginya gimana nih Kak Bunga? Ya, yang paling utama juga selain itu pemilihan jurusan juga harus ada alumninya nih. Jadi kalau misalkan dari SMK kamu ada alumni yang lolos lewat jalur SNMPTN di jurusan yang kamu juga suka gitu ya. Nah
kamu juga bisa berpeluang untuk lolos di jurusan yang kamu pengenin itu. Karena alumni itu mempengaruhi banget sama track record sekolah juga, dan itu mempengaruhi banget sama wah berarti ini lulusannya lulusan berkualitas. Berarti PTN percaya dong untuk menerima siswa-siswa dari SMK tersebut. Nah, itu akan jadi peluang yang bagus buat teman-teman yang memang ada alumninya di jurusan yang kalian pengenin. Tapi kalau misalkan gak ada alumninya ya pasti peluangnya juga lebih kecil, karena tadi pada dasarnya memang peluangnya kecil. Makanya kalau misalkan ada faktor-faktor tersebut akan mendukung dan membantu kamu untuk bisa lolos di SNMPTN. Iya, nah bener banget nih. Mungkin selanjutnya strategi kedua juga nih ya Kak, masih berhubungan sama jurusan kan. Kalau tadi alumni, kalau ini lebih ke ketika teman-teman milih nih jurusannya kan, kalau misalkan di PTN tadi terbatas ya. Ada nih yang konsepnya agak mirip sama anak SMK, yaitu Politeknik Negeri. Jadi semenjak tahun 2021 Politeknik Negeri ini bergabung di SNMPTN, dan dia ini menyediakan jurusan D4 jenjangnya atau diploma 4 yang setara dengan S1. Jadi ini bisa banget lebih terbuka peluangnya untuk anak-anak SMK, karena kan kalau S1 di PTN biasanya untuk anak SMA dan yang lain gitu ya. Nah, terus juga untuk di PTN ada beberapa PTN yang membuka jurusan jenjangnya D4. Nah, pokoknya ini yang D4 ini lebih ke terapan kan, lebih ke praktik atau lapang. Jadi bisa jadi alternatif teman-teman SMK untuk di SNMPTN. Ya, itu informasi yang bagus banget ya. Jadi buat teman-teman yang dari SMK jangan berkecil hati, karena kalau kalian memiliki peluang untuk masuk PTN, kalian itu bisa pelajarin banget strategi dan kalian cari informasi yang tepat untuk jurusan yang kalian pengenin. Nah, mungkin juga sekarang teman-teman bertanya-tanya, tadi kan Kak Bunga udah jelasin ya faktor alumni itu penting banget. Sekarang kalau misalkan nilainya tinggi tapi nggak ada alumninya gimana ya? Nah, ini sebenarnya bisa ada satu alternatif lagi, yaitu teman-teman tambahin sertifikat prestasi pendukung. Bisa dari akademik ataupun non-akademik ya. Dan kalau misalkan jurusannya butuh portofolio, kalian juga harus mempersiapkan portofolionya. Nah, jadi ini bisa banget untuk menambah peluang kalian gitu ya. Terus juga terakhir, buat yang nilai, kan tadi nanya nih nilainya apa aja sih Kak kalau anak SMK. Nah, SMK ini pakai nilai matematika, terus juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga kompetensi kejuruan. Nah, ini pastikan nilai-nilainya tuh stabil, lebih bagus lagi kalau misalkan meningkat. Jadi ini bisa menambah lah ya peluang teman-teman kalau misalkan nilainya udah tinggi, udah ada sertifikat, tapi mungkin alumninya masih sedikit tadi gitu. Ya, itu dia strateginya tadi ya. Yang paling penting adalah kalian tuh harus bisa memilih jurusan yang tepat kalau kalian mau lolos di SNMPTN ini. Terus juga faktor alumni, terus kemudian cari informasi yang bener-bener bagus ataupun yang tepat nih. Jadi jangan sampai asal milih doang, atau jadi yang penting asal lolos doang tapi nggak tahu nih informasinya, ya sangat disayangkan banget. Terus juga nilai kalian juga itu mempengaruhi ya untuk kalian bisa lolos di SNMPTN. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang memang di SMK, kalian punya peluang kok untuk bisa lanjutin kuliah kalian lewat jalur SNMPTN ini. Nah, di sini setelah video kali ini akan ada penjelasan jurusan-jurusan apa aja sih dan informasi mengenai jurusan yang relevan dari SMK ke jurusan yang kalian pengen di PTN ya. Dan habis dari video kali ini kalian pelajarin baik-baik, atau bisa kalian pause untuk dilihat kira-kira yang sesuai itu apa, biar kalian bisa menstrategikan untuk bisa lolos di SNMPTN kali ini ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian yang anak-anak SMK yang pada nonton video kali ini bisa lolos di SNMPTN ya. Itu aja penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat and see you in the next video.